Oke, Tir, di sini langsung ya Tir ya, kita diperlihatkan dengan kondisi dapur. Jadi lampunya, nah seperti ini Tir. Ini masuk ke kamar. Nah di sini di kamar ini saya bertiga ya Tir ya. Jadi yang satu teman saya di sini ya, ini saya di sini gitu ya Tir. Ya, jadi bertiga. Yang satunya lagi ada di kamar sini. Nah, ini tempat saya berinspirasi ya Tir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tir Patir, ketemu maning karo nyong ya Tir. Nah oke Tir, hari ini saya rencananya mau buat video ya, sesuai dengan permintaan kanca Patir yang udah lama ya, minta divideokan tempat tinggal saya di Jepang. Nah ini sore ini saya baru ada kesempatan buat bikin videonya ya kan. Saya mau bikinin buat kanca Patir seperti apa sih tempat tinggal saya di Jepang. Yuk langsung kita markileng, mari kita deleng. Nah ini dia Tir, tempat tinggal saya namanya Yumi Mansion ya. Nah, jadi ini sekitaran apatonya ya kan, ini tampak dari ya bisa dibilang depan ya. Nah depan jendela, kalau pintunya itu sebelah sana pintu masuknya ya kan. Nah ini adalah sekitaran dari apato saya ya Tir, tempat tinggal saya ya Tir. Jadi alhamdulillah dapat apatonya itu yang dekat keramaian. Nah, jadi itu tempat kayak obat-obatan, juga ada kayak jajan-jajanan kebutuhan pokok pun di situ ada, kayak beras dan segala macam ya Tir ya. Dan di sini pun dekat koin laundry ya kan. Kalau males nyuci atau musim hujan, tinggal nyucinya di situ, bisa langsung dikeringin gitu ya Tir. Nah ini Tir, ini namanya mansion ya Tir. Jadi kalau di Jepang itu bahasanya apato alias apartemen kalau bahasa Inggrisnya ya Tir. Nah yuk kita langsung ke dalam ya Tir. Nah ini jadi apatonya itu namanya Sun City ya Tir. Jadi Sun City itu masing-masing apato itu punya nama berbeda ya. Cuma tetap yang punya Yumi Mansion itu cuma namanya berbeda-beda untuk membedakan alamat tempat tinggal. Nah teman saya yang bertiga ada di atas ya. Jadi mereka ada di kamar atas. Nah saya juga bertiga ini di kamar bawah ya. Kita review ya Tir. Jadi ini dia Tir, tampak depan dari apato saya. Jadi di sini ada nama-namanya ya kan. Ini kotak pos ya. Kotak pos ketika ada surat masukinnya ke sini ya. Nah, ini ada surat itu, nanti kita ambil suratnya di sini gitu ya Tir. Nah, ini pintunya, ini bel ya. Mobilnya lagi agak baterainya habis kayaknya itu. Seperti biasa ya Tir, kalau baru masuk apato Jepang itu langsung ada kayak gini pembatas. Jadi ini tuh batas antara sepatu atau sendal. Nah, kemudian berganti dengan memakai suripa ya Tir. Oke Tir, di sini langsung ya Tir ya, kita diperlihatkan dengan kondisi dapur. Jadi kalau di Jepang itu fotonya, kalau di sini ya itu masuk langsung dapur. Jadi ini dapurnya ya. Ini jadwal tiket ya. Jadi ini dapurnya ya Tir. Sorry agak kotor ya Tir, memang karena udah lama jadi udah agak item-item kayak gitu ya Tir ya. Nah ini tempat buat wastafelnya, buat nyuci piring ya, bersih ya. Sorry ya Tir agak berantakan, memang belum tak bersihin, ini masih hari Selasa ya. Nah ini dia, di sini kamar mandi ya Tir. Nah ini di kamar mandinya. Nah ini kamar mandinya, lampunya juga kebetulan lagi mati ya. Nah kamar mandinya itu ofuro. Ofuro itu kayak bak buat berendam gitu ya Tir. Nah kemudian ini ada toilet. Nah ini toilet, jadi berbeda ya. Kalau di Indonesia itu kamar mandi sama toilet yang buat BAB
buang air besar itu jadi satu. Kalau di sini beda. Nah, kita lihat. Nyalain lampunya. Nah, seperti ini Tir. Jadi langsung ya. Di sini kalau di Jepang itu disediakan suripa berbeda antara yang buat dipakai di dapur sama buat di toilet. Jadi disediakan sendiri ya Tir. Nah, ini toiletnya toilet duduk ya kan? Jadi udah enak lah, nggak usah ya nggak usah jebok sendiri gitu ya Tir. Nah ini pakainya tisu tapi tetap ya ada airnya gitu yang buat itu. Kayak gini ya Tir. Cuma ruangan segini buat WC-nya. Nah, itu WC-nya. Kemudian di sini ada mesin cuci. Nah, ini mesin cucinya ya kayak di Indonesia gitu, sama. Cuma di sini dia modelnya itu langsung bisa dikeringin. Jadi kalau di Indonesia kan yang saya punya di rumah itu berbeda ya. Jadi antara yang buat ngebil ngucek sama yang buat ngeringin ada dua tungku. Ya kalau ini langsung. Jadi masukin baju, start, ya masukin sabun lewat sini. Itu udah langsung nyuci sekaligus kering gitu ya. Tapi keringnya ya sama kayak nggak kering-kering banget ya Tir. Masih agak gimana gitu, mamel-mamel gimana gitu, harus dijemur ya Tir. Nah kemudian ini di sini ada ya apa ya namanya ya, wastafel buat cuci muka ya Tir ya, di sini ya Tir ya. Jadi di sini itu buat cuci muka atau buat cuci tangan ya kalau habis pulang kerja gitu, atau mungkin baru bangun tidur gitu ya kan, bisa di sini gitu ya Tir. Nah seperti itu Tir. Nah ini wastafelnya. Nah kemudian ya alhamdulillahnya dikasih meja seperti ini ya Tir. Dari sananya kata senior saya dikasih meja kayak gini. Nah di sini ada renji ya, ini buat menghangatkan makanan ya Tir ya. Karena di Jepang kan banyak yang siap saji gitu, kayak makan onigiri atau mungkin lauk-lauk yang kita memang taruh di kulkas karena kan kadang masaknya 3 hari sekali ya. Ini magicomnya bentuknya seperti ini ya Tir. Ini rak piring ya, ini rak piring ya, tutup dulu. Nah ini rak piringnya ya segini. Nah, kemudian ini kulkasnya alhamdulillah juga dapat yang 3 pintu yang berarti ini buat naruh kayak bangsa-bangsa ya apa namanya, kayak makanan-makanan, minuman gitu. Kalau ini freezer ya, ini freezer ya. Kemudian yang paling bawah ini sayur-sayuran, bukan sayur-sayuran tapi kosong ya Tir. Cara makan sayur juga, kalau beli sayur biasanya langsung tak masak. Ini masuk ke kamar. Nah di sini di kamar ini saya bertiga ya Tir ya. Jadi yang satu teman saya di sini ya, ini saya di sini gitu ya Tir ya, jadi bertiga. Yang satunya lagi ada di kamar sini. Tak review, tak jelasin dulu. Jadi sini ya cuma ada kayak gini ya Tir, meja, sorry berantakan banget lah Tir, tahu sendiri anak laki-laki ya Tir ya. Ya ini di sini ada tempat sholat ya, tempat sholat. Kemudian ini ada meja ya buat naruh kayak mungkin minyak wangi dan obat-obatan atau yang lain lah. Dan di sini ada kasur ya. Nah kasurnya teman saya itu yang senior itu udah ada ininya. Nah ini tempat saya berinspirasi ya Tir. Tempat saya di sini berinspirasi ya, membuat video-video yang kan cepat Tir tonton ya. Jadi di sini Tir. Jadi saya buat videonya di sini, ngeditnya ya. Ya di sini tempat saya berinspirasi. Ya ini tempat tidur saya. Ya ini butong ya Tir ya. Kemudian kita masuk coba nih ke sini nih. Ini tempat ke kamar teman saya yang satunya. Nah seperti ini ya Tir. Nah seperti ini Tir. Di sini Tir. Ya sama, ada meja ya, kemudian kasur ya kan. Nah cuman ini teman saya itu lagi pada pulang ke Indonesia yang berdua, karena mereka di sini udah lebih dari 5 tahun, jadi lagi pulang nyairin nengking ya. Nah, di sini juga ini pakaian ya, gantungan
pakaian. Nah ini lemari saya, ini pakaian saya ya kan. Nah ini apa namanya, kamar Doraemon. Ini kamar Doraemon ya Tir ya. Jadi kamar Doraemon itu ya atasnya kayak gini. Ini diisi koper-koper ya kan. Nah, kamar Doraemon ya di sini ya, di sini isinya macem-macem ya Tir. Yang buat di bawah itu ya kayak narok barang-barang yang nggak berguna, misalnya kayak ini penyedot debu dan buku-buku yang udah nggak berguna, atau mungkin kayak apa namanya itu yang buat ngangetin ini ya, ngangetin badan gitu ya, stobu namanya ya. Stobu kalau musim panas kan dimasukin ke dalam ya. Di sini kita pakaian-pakaian ya Tir, biasa ya, buat naro-naro pakaian yang memang kadang kan kalau musim dingin sama musim panas itu kan berganti-gantian bajunya ya Tir. Kalau pas musim panas pakainya yang pendek-pendek, kalau jadi yang musim dinginnya ditaruh, begitupun sebaliknya gitu ya Tir. Dan di Jepang ini apa lantainya itu nggak pakai kayak keramik atau apa gitu ya. Jadi memang khasnya di Jepang itu lantainya itu pakai tatami ya Tir. Jadi ini tuh tatami ya, tatami mungkin kayak apa ya, mungkin hampir kayak rotan gitu ya Tir ya. Ya kalau bahasa di tempat saya itu namanya mirip kayak kelasa gitu ya Tir. Nah ini ada pembatasnya juga, ini warna hijau ya. Nah ini makanya kalau tatami kayak gini itu kalau misalnya ketumpahan kopi atau apa segala macam kelihatan banget warnanya ya Tir. Makanya kita kalau apa namanya makan-makan mending langsung di dapur gitu ya Tir, biar enggak apa namanya ketumpahan segala macam gitu ya Tir. Atapnya juga makanya kayu-kayu ya Tir. Ya. Nah ini ada kayak buat yang asap-asap apa ya namanya ya, radar sensor asap gitu ya Tir. Jadi kalau ada asap apa gitu kayak kebakaran mungkin dia langsung bunyi ya Tir. Nah, langsung bunyi. Nah kalau itu juga kayaknya kalau kena kayak asap rokok atau mungkin vote kayak gitu juga mungkin bunyi ya Tir. Cuman di sini saya dan teman-teman nggak pernah ngerokok ya, jadi aman. Ini jadwal kalender kerja saya ya Tir ya, ditaruh di sini. Ini juga jadwal ya, jadwal bayar wifi gitu ya Tir ya. Seperti ini Tir tempat tinggal saya di Jepang ya Tir ya. Ruangan segini mungkin kalau di Cikarang itu mirip kayak kontrakan yang satu petak itu ya, cuma bedanya di sini udah ada dapur ya. Dapurnya juga lumayan lebar ya, lebar jadi enak ya kayak gitu ya Tir. Ini dia Tir, jadi ini tempat karena saya nggak pakai kotak sampah, jadi ini kayak kardus, nanti hari Senin dibuang. Kemudian ini juga sampah botol. Jadi di Jepang itu kalau mau buang sampah itu nggak boleh sembarangan ya Tir, nggak boleh jadi satu langsung dibuang ke sana, itu nggak boleh. Ini itu ada jadwalnya semua ya Tir. Ini kayak ini nih misalnya nih, ini sampah moiru gomi ya, yaitu sampah yang mudah terbakar ya, yang bisa dibakar. Nah itu bisa dibedakan ya, wadahnya, plastiknya juga dibedakan, harinya pun dibedakan. Petobotoru alias botol plastik itu juga dibedakan harinya. Kemudian kardus juga dibedakan ya Tir ya, harinya ya Tir. Jadi nggak sama gitu. Jadi di sini bener-bener tertib ya Tir. Nah ini jadwalnya Tir. Jadi ini jadwalnya biar pas mau ngebuang itu kita lihat jadwal dulu gitu ya Tir. Nah kayak ini nih, moiru gomi, sampah terbakar hari Selasa sama hari Jumat. Itu setiap minggu. Jadi setiap minggu itu bisa buang sampah ini, moiru gomi yang tadi warna merah itu ya Tir, yang udah terbakar, sampah terbakar. Kemudian ini ada sampah tertimbun ya, umitate gomi ya, dari Senin minggu pertama. Jadi misalnya dalam 1 bulan itu
di Senin minggu pertamanya gitu ya Tir. Jadi di Senin minggu, kalau minggu kedua nggak boleh ya. Jadi ntar itu kalau misalnya salah ngebuang itu ntar dikembalikan. Nah ini kayak keramik, peralatan logam, bola lampu gitu ya. Kemudian di sini ada akibing botol kaca ya. Nah sama kertas, kardus, koran ya, sama baterai nih. Senin minggu kedua. Nah jadi Senin minggu keduanya itu jadwalnya buang botol kaca, kertas, kardus, koran gitu ya, baterai juga. Nah kemudian di bawahnya ada Hato Botoru Tore. Nah ini Senin minggu ketiga atau Peto Botoru ya, Peto Botoru masalah Peto Botoru dan piring plastik. Nah ini Senin minggu ketiga ya. Kemudian ada nih akikang kaleng ya, kaleng itu Senin minggu keempat ya, Senin minggu keempat buangnya. Jadi selama 1 bulan itu sudah terjadwal semua hari Seninnya ya. Ini terakhir itu sampah besar ya Rabu minggu kedua. Nah ya seperti itu ya Tir. Jadi selain sampah yang Moerugomi ini ya, itu buangnya setiap minggu. Nah kemudian kayak sampah yang lain itu Seninnya sudah terjadwal ya Tir, di sini ya Tir. Jadi jangan sampai Kancapatir buang sampahnya itu salah ya. Yang nggak tahu mungkin di prefektur lain berbeda, peraturannya nggak sama. Jadi Kancapatir jangan berpatokan pada ini, tapi lihat di Gomi Stationnya. Jadi di tempat pengumpulan sampahnya itu biasanya ada ya pengumum apa kayak selembaran informasinya. Jadi Senin minggu pertama itu apa, kedua itu, ketiga, keempat itu dalam sebulan apa, itu berbeda ya Tir. Jangan disamakan ya. Kancapatir lihat dulu ya. Ini khusus untuk di prefektur Okayama Keng Sojashi Makabe. Nah seperti itu ya Tir, di alamat saya. Jadi kalau di tempat lain belum tentu sama gitu ya Tir. Jadi Kancapatir lebih baik lihat terlebih dahulu biar enggak salah buang gitu ya Tir. Iya kayak waktu itu juga pernah kejadian ya Tir ya, buang sampahnya salah hari gitu. Jadi pada hari Senin itu mungkin karena nggak tahu ya Tir ya, jadi buang sampahnya itu nggak sesuai sama jadwal. Akhirnya orang Gomi Stationnya itu kayak memeriksa ya, wah ini sampahnya siapa gitu kan. Nah mereka telusuri, kebetulan kan sampahnya kardus ya Tir. Nah di kardusnya itu ada bekas beli kayak bumbu-bumbu di warung Indonesia. Jadi kan ada bahasa Indonesianya gitu ya Tir. Nah di situ akhirnya orang Gomi Stationnya nyari nih, oh di sekitaran sini ada orang Indonesia yang tinggal enggak di sekitaran sini gitu kan. Akhirnya ketemulah di sini kan, karena yang paling deket gitu ya Tir. Nah kemudian dicari Kaisanya. Nah akhirnya orang Gomi Station nelpon ke Kaisa. Nah Kaisa ngasih tahu nih ke orang-orang Indonesia, ada nggak yang salah buang Gomi hari Senin tanggal sekian gitu kan. Nah, akhirnya bener lah ada yang salah buang gitu. Nah tapi akhirnya kita ya ambil lagi Gomi yang tadi di Gomi Stationnya itu, kita ambil lagi kardusnya, kita bawa ke Apato. Nah nanti buangnya ketika sesuai jadwal tersebut ya, tapi lebih baiknya jangan sampai salah buang kayak gitu ya Tir, karena kan kita jadi image-nya kurang baik ya kalau misalnya salah buang Gomi kayak gitu kan. Kaisanya juga kita malu sama Kaisa gitu ya beratnya ya, kok bisa salah gitu padahal udah ada jadwal gitu ya Tir. Ya itu aja ya Tir ya, review Apato tempat tinggal saya di Jepang ya. Buat Kancapatir yang sedang proses atau mungkin sedang berminat pengen ke Jepang ya, tetap semangat ya. Kalau yang lagi belajar, semangat belajarnya. Kalau yang lagi nunggu proses, sabar sambil giatin lagi belajar bahasa Jepangnya ya kan, biar pas berangkat ke sini itu udah bener-bener siap 100% ya Tir ya. Saya doakan buat Kancapatir yang sedang proses atau sedang belajar, semoga cepat diberangkatkan ke Jepang ya. Oke.
Oke, itu saja video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar makin semangat bikin kontennya. Sekian video hari ini. Tunggu video selanjutnya. Mite kurete, arigato gozaimashita.